Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang hari ini mengalami pergerakan yang cukup menarik dan juga bagaimana pergerakan ISG pada hari ini yang lagi-lagi memberikan dampak sedikit mengharukan di mana banyak emiten di bursa kali ini mengalami distribusi. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang saya berikan. ISG memang tertahan di area supply yang sudah kita review sebelumnya, bergerak pada range harga 6.358 sampai 6.389. Ini merupakan area supply lanjutan di mana dua area ini memang sudah disentuh beberapa kali dan tidak mampu menembus area trendline downtrend pada 12 Maret. Jadi saya pikir memang kecenderungan ingin distribusi masih cukup ada, sembari ingin meretest ya area resisten become support pada range harga 6.223. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih cukup uptrend, namun dari indikasi volume memang akumulasinya sudah mengalami pelemahan untuk ISG. Jadi saya pikir patut kita pantau bagaimana potensi ISG, apakah benar akan menutup area gap bergerak pada range harga 6.173 sampai 6.162. Tetapi teman-teman, jika teman-teman lihat di sini ada area bullish channel, kalau kita tarik memang dia memang langsung menyentuh di area batas resisten trendline dari bullish channelnya. Dan kalau kita patokkan memang jika dia mampu mereflect atau dia false break di area ini, jadi saya pikir kita juga perlu menarik hal yang sama untuk dari bawah, dan kemungkinan besar memang ada area pantulan di sini ya, di area 6.162. Jadi saya pikir masih ada momentum memang ISG akan cenderung mengalami penurunan, tetapi tidak dalam jangka waktu dekat ya. Karena di sini ada resisten become support yang akan diujinya apakah menjadi demand kuat atau tidak. Baik, saham pertama updating swing trade ya. Salah satu saham yang sudah kita ambil taking profit pertama yaitu ada Friend ya. Kita sudah pernah taking profit di 150 dan sekarang posisinya close di 98 dan ARB. Bagi teman-teman yang tertarik untuk Friend memang bisa mempertimbangkan area 98 sampai 96 untuk entry. Namun karena kita sudah entry kemarin di 107 sampai 102 range-nya, maka teman-teman bisa memperhatikan area koreksi lanjutan itu bisa mencapai area 81 sampai 76. Tetapi jika memang area nantinya Friend, karena saya pikir memang ARB kemungkinan besar akan open di bawah ya, di bawah 98, maka potensi break di 95 ini cukup besar. Maka emiten untuk Friend teman-teman bisa untuk hindari dulu ya, atau bisa mengurangi posisi. Dengan catatan memang jika dia mampu bertahan nanti di area 98 sampai 96 ini, jadi masih sangat menarik untuk kita hold. Namun jika Friend mampu breakdown ke bawah, maka target lanjutan untuk penurunan Friend ini bisa mencapai area 79 sampai 75. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan pembelian buy on weakness. Dan saya kira di sini ada pengujian kecil ya untuk Friend juga pada range harga 91 sampai 89 yang merupakan area resisten become support pada bulan November tahun lalu dan juga di retest di bulan Juni kemarin. Jadi saya pikir kita pantau dulu bagaimana Friend. Dari MACD dan RSI juga masih distribusi cukup keras. Jadi saya pikir kita watchlist dulu ya untuk ambil akumulasi kedua, karena kita sudah melakukan akumulasi di 107 sampai 102. Dengan catatan memang bagi teman-teman yang ingin melakukan pembuangan di saham Friend atau mengurangi posisi bisa melanjutkan opsi ya. Di bawah 96 bisa mengurangi posisi. Dengan catatan kita akan menunggu area 79 sampai 85 nanti untuk melakukan pembelian lagi. Selanjutnya updating ya untuk saham agro juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, dan sekarang hari ini memang close-nya sudah di 2000. Nah, jika dia mampu breakdown di bawah 1990 sampai 1920,
teman-teman biarkan dulu saja, jangan melakukan akumulasi. Kenapa? Karena kita sudah melakukan akumulasi pertama di area ini. Maka area kedua yang kemungkinan kita akan lakukan akumulasi bisa mencapai di 1660 sampai 1560. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi cukup keras. Jadi saya pikir momentumnya masih sangat bagus ya untuk melakukan distribusi, dan teman-teman bisa mengumpulkan aset untuk melakukan swing nantinya di saham agro. Dengan potensi bisa mencapai area 1660 sampai 1560 untuk lakukan entry-nya. Selanjutnya ada saham sesi 2 yang cukup menarik tadi adalah Toys. Toys di sini membentuk candle doji ya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan jika dia mampu bertahan di area 179 itu masih sangat menarik untuk kita tradingkan. Dan kalau kita ambil time frame kecil, di sini sudah ada indikasi dia ingin bullish ya, dengan volume yang kecil memang, dengan catatan MACD sudah ingin golden cross. Dari sisi tren harga dalam 2 hour juga masih sangat bagus. Jadi saya pikir momentumnya masih sangat hangat untuk Toys diperhatikan di kala market yang masih belum mendukung, karena salah satu saham yang diuntungkan memang ketika market tidak cukup bagus, ada saham Toys sebagai opsi untuk kita tradingkan. Break bullishnya di area 210, teman-teman bisa perhatikan nantinya area 210 ini untuk melakukan area pembelian break bullish, atau bisa menunggu ketika dia break bullish, teman-teman bisa melakukan pembelian. Bisa ada 2 opsi bisa teman-teman pakai. Selama dia bertahan di bawah di atas 179 masih sangat menarik dan belum patah tren untuk saham Toys. Selanjutnya ada saham Yellow. Jika kita berbicara Toys, maka kita harus berbicara Yellow ya. Yellow di sini lagi-lagi bertahan memang di area 366 sampai 360. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Yellow bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Atau bisa melakukan entry di 380 dengan catatan memang break bullishnya harus di atas 430 ya. Sebagai area uptrend selanjutnya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi, jadi saya pikir layak pantau dulu untuk saham watchlist di Yellow ini. Dan kalau kita tarik secara Fibonacci, dia sudah bergerak di range harga 388. Jadi masih sangat menarik ya untuk saham Yellow selanjutnya. Selalu ada Bang Aladin ya. Updating untuk saham swing trade ini, dia tembus ya di area breakdown kita, area demand yaitu di 2850 sampai 2810. Nah, sebagai pertahanan terakhir itu ada range harga 2580. Bagi teman-teman yang tertarik tuh saham bank bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan pembelian ketiga. Tapi bagi teman-teman yang sudah cukup melakukan pembelian di 2 range area, yang pertama di 3050 sampai 3010 dan juga pada 2850 sampai 2810 bisa dicukupkan untuk akumulasinya. Tapi jika teman-teman masih memiliki cash untuk saham Bang Aladin, dengan opsi memang teman-teman sudah melakukan pemikiran ingin melakukan 3 kali entry, bisa memikirkan opsi untuk pembelian kembali yaitu di range harga 2580. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi, saya pikir momentum menuju area 2580 bisa kita jadikan patokan. Dan kita di sini harus patut waspada jika dia bergerak menuju hingga mencapai 2300 sampai 2110, sangat bahaya ya. Kenapa? Kemungkinan besar area patah trennya sangat cukup keras di area tersebut. Jadi semoga saja tidak mampu mencapai area 2300 ini dan terjaga di atas 2580. Selanjutnya kita akan membahas saham batubara ya. Saham batubara pertama yang akan saya bahas adalah PTBA. Di mana PTBA ini sesuai target memang dia ada area gap ya. Area gap ini sudah dilunaskan dan tidak mampu break area minor supply-nya di range harga 2440. Dan kalau kita ambil candle daily, dia di sini adalah candle merah. Nah, selama dia tidak mampu bertahan di area 2440, kemungkinan besar dia akan menguji area trendline supportnya, yaitu di range harga 21.850.
kemungkinan dia akan meretest ke sini lalu reversal kembali ya. Dari MACD dan RSI juga cenderung sudah bullish uptrend cukup kuat. Lalu juga dari RSI sendiri, dari tren harganya sudah mengalami posisi di jenuh beli. Jadi saya pikir memang teman-teman yang memiliki saham ITMG bisa mempertimbangkan untuk pengurangan posisi ya. Dan kalau kita lihat sesuai trading plan, misalnya teman-teman melakukan entry beli di 15.225, sekarang itu hampir floating profit 70% sampai dan 76% di high-nya ya. Jadi teman-teman selamat ya yang sudah entry di saham ITMG sudah memperoleh cuan yang cukup besar. Selanjutnya kita akan membahas saham batubara lainnya adalah PTBA. Sama juga kasusnya dengan ITMG, melakukan distribusi hari ini dengan volume yang cukup besar. Apakah sudah menjadi tren batubara sudah habis? Sesuai dengan review kemarin, saya menghimbau untuk hati-hati di saham batubara. Jadi saya pikir memang ada kalanya memang harusnya koreksi sehat dengan memberikan kesempatan untuk trader atau investor yang belum memiliki saham ITMG atau saham batubara lainnya bisa melakukan entry, khususnya kepada saham PTBA. Karena di posisi terakhir dia ketika melakukan break bullish di 2550 belum ada melakukan retest di area minor supply-nya yang sekarang menjadi minor demand. Kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan ya, bisa mencapai 2550 dengan catatan tren harganya masih cukup bagus dengan volume yang diiringi adalah volume kecil-kecil. Takutnya jika volumenya hampir sama seperti hari ini, kemungkinan besar trennya bisa patah atau bisa turun hingga mencapai 2370. Jadi saya pikir ketika distribusi seperti bulan Juni ini, saya pikir masih sangat menarik Bukit Asam untuk kita pantau untuk re-entry kembali ya. Selanjutnya ada saham Indi. Saham Indi setelah melakukan break area supply-nya pada range harga 2050 sampai 2050 dengan target taking profit pertama di 2260 sudah tercapai dan tidak mampu bertahan. Ini sebagai area trading plan kita sudah tercapai. Maka area TP kedua kita di 2560 kemungkinan besar akan tercapai juga. Selama dia mampu bertahan di area 2080 sampai 1980, saya pikir saham Indi masih sangat menarik. Dengan catatan memang jika kita melihat dari MACD dan RSI cenderung masih uptrend bullish. Namun kalau kita melihat posisi dari tren harga sendiri berdasarkan osilator RSI itu sudah mengindikasikan jenuh beli. Maka seharusnya sudah ada koreksi sehat untuk di saham Indi. Bagi teman-teman yang memiliki saham Indi bisa mempertimbangkan untuk mengurangi posisinya. Selanjutnya ada saham Harum. Salah satu saham ini melakukan refleksi atau korelasi terhadap batubara sangat cepat ya. Dan sekarang juga melakukan koreksi minus 125 poin dan tertahan di area 8.200 yang merupakan area target profit dan sekarang dijadikan sebagai minor demand. Selama dia mampu bertahan, saya pikir kemungkinan besar akan retest ya di area 7.625 sampai 7.425. Namun, teman-teman perlu ingat juga di sini ada area demand gap ya, di area 6.650 dan 6.475 yang mungkin saja akan ditutup oleh Harum dikala kondisi market batubara yang sudah mengalami koreksi secara bersamaan. Dari tren harga dan MACD sudah memang indikasinya akumulasi sudah sangat lemah dengan pola distribusi sudah dimulai. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang masih memiliki saham Harum bisa mempertimbangkan untuk mengurangi posisi dahulu. Selanjutnya ada saham Adaro. Adaro di sini juga sama, sudah sesuai dengan target plan kita, sesuai dengan area cup ya. Maaf, ini area cup dan ini area handle. Area handle-nya itu mencapai di 19.925. Dan sekarang sudah menyentuh area taking profit-nya. Selamat bagi teman-teman yang sudah cuan. Maka target profit kuda kita ada di 2130 sampai 2295. Namun area tersebut tidak mampu bertahan dan saya pikir masih ada koreksi ya. Kemungkinan besar ada potensi menuju area 1595 sampai 1570 untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelian.
Dengan catatan memang koreksi yang akan dilakukan di saham Adaro bisa mencapai area tersebut. Mari kita simak sama-sama untuk masukkan watchlist saham Adaro ini. Selanjutnya ada saham emiten terkait mobil tambang, alat berat yang difungsikan untuk batu bara, yaitu adalah Hexa. Sudah sesuai dengan target penurunan ya di 3.800 sampai 3.750, dan kita sudah melakukan entry bersama sesuai dengan himbauan kita untuk Sobat Joko Trader untuk melakukan swing ya. Kemarin sudah cukup bagus, dikasih akumulasi 2 kali dan kita sudah profit di sampai 4.020. Namun lagi-lagi area minor supply di 4.030 sampai 3.890 tidak mampu ditembus dengan cukup bagus karena volumenya masih cukup kecil. Potensi masih cukup ada sampai menutup gap, dan target optimal kita memang di 5.600. Selama harga call masih cukup bagus, saya pikir potensi saham Hexa ini seharusnya berkontribusi ya terkait penunjangan produksi batu bara. Selanjutnya ada laba. Di posisi ini laba sesuai dengan diskusi teman-teman Sobat Joko Trader, memang dia tertahan di area 252 sebagai area break bullishnya, yang sebelumnya kita ambil posisi ini untuk melakukan pembelian. Nah, pada saat ini dia dijadikan sebagai minor supply, atau bisa kita jadikan juga sebagai area break bullish. Bagi teman-teman yang tertarik, memang untuk saham laba, jika belum memiliki saham laba, bisa mempertimbangkan area 255 untuk entry, dengan stop loss-nya bisa di bawah 252. Dengan catatan target selanjutnya memang di 310 sampai 288. Di kala market seperti ini, saya pikir saham-saham seperti laba ini diuntungkan ya, karena sudah diminati kembali. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung bullish dengan volume akumulasi sudah golden cross kembali. Jadi saya pikir kita pantau untuk potensi laba selanjutnya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit. Yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Bonus terakhir yang saya takut kelupaan, ada WOS ya. Sebelum penutupan, di sini WOS membentuk candle hammer kecil ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham WOS untuk trading fast trade ya, bisa entry di area 51 dan 52 dengan area stop loss bisa di area 50 karena potensi takut ditidurkan ya. Area break bullish lagi-lagi di 55, jika 55 dapat ditembus maka potensi bisa mencapai 65 dan 71. Dan sesuai dengan rekamnya memang area ini tidak mampu ditembus dengan cukup kuat ya di area 55. Jadi teman-teman bisa melakukan sell on strength di area tersebut. Sekian dulu untuk bonusnya, saya ucapkan terima kasih.